Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik li wa li jami'i auladi wa talamidi wa talamidati waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin as-solihin at-tabi'ina lillahi wa li rasulihi. Allahumma rafa' darajatina wa tawil a'marona wa hasin akhlaqona wa wasi' arzaqona wa habibina sa'ajma'ina wa taba'adil adawata min bani adama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah muji syukur kadat Allah urang sadayana tepang deui dina taun anu engal tahun 2026. Moga-moga urang sadayana salamina ku Allah dijaga diraksa ditetepkeun dina ngamalkeun iman sareng Islam kacandak dugikeun ka urang pupus. Oge moga-moga urang sadayana ku Allah ditetepkeun aya dina bimbingan sinareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng kahormatanana mugia tambih-tambih dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge ka sadaya umat-umatna. Moga-moga orang sadaya kalebetkeun kana umat mantena nu bakal syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana rahimakumullah, satu acan nyeraskeun kana ieu aca pangaosan. Seperti biasa urang ngadoakeun heula kalau urang sadayana, wargi-wargi urang sadayana, pala putra urang, ibu rama urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana, umat mukmin mukminat di seluruh dunia utamina anu nuju ku Allah dipaparin tedamang, dipaparin kirang sehat lahiriahna atanapi jasmanina. Moga-moga sadayana ku Allah didamangkeun, disehatkeun sakumaha mistina, dicabut tina sanes kanten panyawat-panyawat lahiriah, panyawat batiniah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ku Allah dipaparin bencana dina dangat ayeuna mangrupi-rupi bencana naon bae bencanana, moga-moga ku Allah dipaparin kakiatan, dipaparin kasabaran, tambih-tambih tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu nuju muamalah, nuju ngalaksanakeun padamelan maisyah atanapi nuju dagang, nuju tanigna, nuju usaha, nuju bisnis kana naon bae nu halal mugi Allah. Moga-moga Allah maparinkeun kagampilan, kalancaran, hasil anu seueur, tur ku Allah dipaparin barokah di dunya na barokah, di akhirat na barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge moga-moga sanes kanten pamaksadan urang sadayana, program-program amal soleh urang sadayana anu nuju sinareng nu bakal dilaksanakeun, anu atos moga-moga ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju sinareng anu bakal moga-moga ku Allah dipaparin kalancaran, bimbingan, petunjuk ti Allah pada urang sadayana dina ngalaksanakeun eta program teh teu kaluar tina jalur-jalur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge moga-moga anu paling penting kalau urang sadayana ku Allah ditepangkeun sinareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar urang sadayana ku Allah dipaparin tiasa tepang sinareng Allah, liko arobi tiasa tepang sinareng Allah. Sakumaha dina ayat Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadira, wajah nas orang-orang anu ningali ka Allah anu berseri-seri pinuh ku kabingahan. Nah,
mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngawaskeun surah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Para wargi sadayana kusim paring hormat, orang teraskeun ieu hanca teh kantun anu ka-18 ya. Ya, kamari anu ieu. Kamari mah neraskeun anu hanca 18. Bisa terus juga Mohon eta mah nu kamari kitu dina 10 asnaf ya. Nah, pangetan ayeuna urang kana makalah anu ka-18. Makalah anu ka-18. Dina makalah anu ka-18 ieu teh diuningakeun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ya. Hadis boy. Waalaikumsalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nu ngadawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ngaji Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi kieu asyaratu nafarin layak balallahu ta'ala salatahu. Jadi aya 10 golongan anu moal ditampi salatna. Aya 10 golongan anu moal ditampi salatna ku Allah. 10 golongan anu moal ditampi salatna ku Gusti Allah. Jadi asyaratu nafarin. Ya, asyaratu nafarin 10 golongan layak balallahu ta'ala tidak akan diterima oleh Allah sholat tahun. Sholatnya itu yang 10 golongan. Jadi ada umat, ada manusia atau ada golongan lah umat ya. Ada 10 golongan yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Kita kan berharap sholat kita diterima oleh Allah gitu. Tapi di sini disampaikan ada 10 sholat 10 umat yang sholatnya tidak akan 10 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama, rojulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin. Yang pertama, rojulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin. Yang pertama, seorang laki-laki yang sholatnya menyendiri tanpa membaca Fatihah. Seorang laki-laki atau seorang perempuan juga sama, sholatnya menyendiri, tidak pernah ikut berjamaah atau tidak berjamaah lah sholatnya menyendiri. Bighairi qiraatin, dengan tidak membaca surah Fatihah. Boleh jadi tidak membaca surah Fatihah yang baik dan benar, boleh jadi begitu. Membaca surah Fatihah tapi tidak baik dan tidak benar. Makanya kalau di Cintawana dulu waktu zaman Umi Hapsah masih ada Kang. Umi Hapsah itu bojona Mama Toha. Mama Toha teh ramana Mama Ishak paling Cintawana. Tak Umi Hapsah. Upami aya santri ka Cintawana kapukul ya. Eta ngawas Fatihah teh sasasi Kang. Tiap hari Fatihah yang dibaca. Ya, tiap hari itu yang dibaca itu Fatihah. Jadi kalau belum selesai baca Fatihahnya, dia tidak akan diperintahkan untuk ngaji kitab apa enggak. Itu dulu di Cindawana. Sehingga satu orang santri itu di awal itu 1 bulan itu hanya Fatihah tuh. Itu waktu zaman dulu ada Umi Hapsah. Itu Umi Hapsah itu ya istrinya Mama Toha. Mama Toha itu bapaknya Mama Ishak pada Cintawana gitu. Dulu itu seperti itu. Ya alhamdulillah saya juga belajar Fatihah lama gitu.
belajar Fatihah juga saya lama berulang-ulang terus sampai ada seminggu 2 minggu gitu ya, walaupun dengan ngaji yang lain tapi setiap hari itu dicek lagi Fatihah itu. Walaupun dulu udah mahasiswa udah ini kita berguru kepada orang, sengaja datang kepada orang yang pinter kiroatnya, jadi privat lah. Di tiap hari itu hampir 2 minggu itu dicek Fatihah. Cuman kita nggak boleh curiga sama yang lain ketika baca Fatihah. Faktor gigi itu mempengaruhi. Ah iya. Itu harus diingat ya. Jadi jangan ada orang yang baca Fatihah begini tiba-tiba ceplok dia salah, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Faktor gigi itu ada pengaruh dari sisi suara. Coba gini, giginya yang masih beres, nggak pernah ada yang apa, yang coplok yang gitu atau yang patah, dia suaranya akan murni. Tapi ketika giginya udah ada yang coplok satu, baik di pinggir ini, itu akan mempengaruhi suara. Iya benar. Gitu. Jadi ketika mengungkapkan huruf antara dal kecil dengan ga yang besar, itu akan kedengarannya mirip. Iya. Itu faktor ini, faktor apa? Faktor gigi. Jangankan faktor gigi, lidah aja, antara lidah yang panjang dengan yang pertengahan dengan yang pendek itu akan mempengaruhi terhadap makhorijul huruf. Makanya kita ketika mendengarkan orang yang bacaan seperti ini jangan dulu menjustis bahwa dia itu salah bacaannya, jangan. Harus dikoreksi dulu apakah ini faktor giginya gimana, ininya gimana, itu harus itu dulu. Itu ya. Jadi kita jangan terlalu menjustis bahwa itu salah bacaannya, kedengarannya begini, nggak boleh begitu. Itu harus karena kita tahu begini ya, artinya kita komunikasi dengan ahli qiraat. Gitu. Komunikasi dengan ahli qiraat. Ternyata kan betul faktor itu. Faktor ada faktornya. Nah, jadi yang di sini yang pertama yang tidak akan diterima sholatnya itu adalah laki-laki. Bahasanya di sini rojulun ya. Karena berjamaah itu hanya wajib untuk laki-laki. Nah, dikatakan hanya wajib itu nanti diterangkan. Ini mungkin nanti akan terjadi ikhtilaf tentang berjamaah. Nah, ini sesungguhnya yang pertama yang dianggap tidak akan diterima oleh Allah tentang sholatnya itu lebih mengarah kepada berjamaah. Karena di sini rojulun sholat wahidan, seorang laki-laki yang sholatnya menyendiri, berarti tidak apa, tidak berjamaah. Udah sholat penyendiri, digori kiraatin lagi. Jadi tidak beres bacaan Fatihahnya. Ya, apalagi kalau tidak membaca Fatihah itu tidak akan diterima sholatnya. Terkecuali bagaimana kalau ada orang memang sama sekali tidak bisa baca Fatihah. Nah, kalau tidak bisa baca Fatihah, silakan baca surah apa saja yang bisa. Misalnya surah Al-Ikhlas, ya udah Al-Ikhlas. Yang penting paling pokok itu harus dipahaminya 7 kalimat atau 7 ayat. Karena Fatihah kan 7 ayat. Ya. Fatihah itu 7 ayat. Nah, karena Fatihah itu 7 ayat, jadi yang harus dipahami ketika orang tidak bisa membaca Fatihah, maka yang penting 7 kalimat atau 7 ayat. Nah, maka ketika ada orang mu'alaf baru masuk Islam, dia sholat ikut-ikutan saja, walaupun dia nggak bisa bacaannya, nggak apa-apa. Yang penting ikuti dulu. Misalkan nggak bisa baca Fatihah, jangan langsung ini, kamu wah nggak bisa baca Fatihah gitu ya, apalagi dia kan baru masuk Islam umpamanya. Nah, kita harus ada sedikit dipahami contoh gini. Kalau orang tidak bisa baca Fatihah, yang penting 7 ayat atau 7 kalimat. Misalkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus naon deui gitunya, yang penting 7. Itu kalau tidak bisa sama sekali baca Fatihah, yang penting 7 kalimat. Itu dilakukan ketika Allahu akbar, gantinya Fatihah itu dengan 7 kalimat. Kalau memang catatan, kalau memang tidak bisa baca Fatihah sama sekali. Nah, misalkan baru bisa baca Fatihah tapi nggak benar-benar amat gitu, nggak apa-apa, yang penting dia baca Fatihah. Walaupun nggak beres gitu, masih karena dia baru masuk Islamnya. Nah, tapi bagi yang sudah lama seperti kita di Islam, nah
kita harus tetap memperbaiki bacaan Fatihah semampu kita. Nah, kalau misalkan kita bisanya seperti itu, pas sehatnya kita bacanya seperti itu, walaupun menurut orang lain tidak tepat, misalkan kurang ini kurang itu, tapi kita bisanya segitu, ya udah, nggak apa-apa, itu aja yang sampai gitu. Jadi jangan maksa-maksain seperti bagaimana ini, sementara kita kedodoran, nggak bisa gitu. Jadi yang sebisanya kita, bacaannya memang kita begini ya, latihan silahkan untuk memperbaiki. Tetapi kalau misalkan cuma bisanya begitu, ya udah nggak apa-apa. Memang kita dibisakannya baca Fatihah oleh Allah seperti itu. Nah, tapi rata-rata insya Allah semua baca Fatihah itu pas sehat. Karena sekarang tuh apalagi gampil gitu kan. Kita tinggal klik misalkan suara Sudes, Imam Sudes, suara Abdul Rahman, misalkan di Imam Haramain gitu. Baca Fatihahnya kumaha gitu kan. Kita bisa dengerin, bisa belajar seperti itu juga. Nah, walaupun tidak langsung kepada orang ahli qiraat langsung, bisa seperti itu untuk memperbaiki. Nah, di sini yang menjadi problemnya, pertama dalam hadis ini, rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin. Pertama, orang yang sholatnya tidak berjamaah dan tidak membaca Fatihah, dia tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Yang kedua, ini soal berjamaah. Ini soal berjamaah. Soal berjamaah ini terbagi beberapa pendapat. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, sholat berjamaah itu di awal hukumnya wajib. Ini Abu Hanifah. Wajib sholat. Sholat berjamaah di awal waktu itu wajib hukum. Itu Abu Hanifah. Makanya ketika udah selesai sholat berjamaah, tapi ada orang yang belum sholat. Belum sholat, ini belum sholat. Masuk juga enggak. Karena memang kelewatnya dia belum sholat. Terkadang ada orang yang sampai tidak sholat. Kenapa? Saya percuma sholat juga. Karena kan wajibnya sambil berjamaah. Itu awal waktu. Sementara ini udah udah lewat, udah ini kita sholat sendirian. Nah, dari sinilah mengambilnya Abu Hanifah bahwa sholat orang itu tidak diterima. Tapi catatan, itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Maka pendapat Abu Hanifah itu semua umat Islam itu sholatnya wajib di awal waktu sambil berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah itu tidak sah dianggap. Saking dia yang bersungguh-sungguh. Mohon, sakingku memang itu, dan itu hukumnya wajib. Wajib ain itu sholat berjamaah. Pendapat Abu Hanifah. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i itu hanya sampai pada tingkatan sunat muakkad. Gitu. Sampai tingkatan sunat muakkad. Imam Maliki pada tingkatan fardu kifayah. Gitu. Dalam berjamaahnya, dalam berjamaahnya. Nah, Imam Syafi'i itu sunat muakkad sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih pendapat Imam Syafi'i, ditarjih oleh Imam Nawawi bahwa itu sunatnya sunat muakkad. Jadi sunat muakkad itu sunat yang diperkuat. Sunat muakkad itu sunat yang diperkuat sehingga derajatnya hampir dekat dengan wajib. Nah, tetapi itu tidak harus di awal waktu. Pendapat Imam Syafi'i. Makanya ini disampaikan berbagai pendapat supaya kita tidak terlalu tidak terlalu kaku dengan pendapat-pendapat yang lain. Supaya ini disebutkan perbandingan madhab. Nah kemudian kalau kita melihat dari sisi ashab Imam Syafi'i dalam masalah sholat, karena dalam sholat itu ada kalimat soal waktu itu ada adaan itu dalam waktunya. Sementara waktunya sholat itu contoh, kalau duhur sama asar itu sholatnya misalkan jam 12 sampai jam 3 misalkan. Jam 12 sampai jam 3. Nah, diambil dari sisi pendapat Imam Syafi'i itu, boleh kita melaksanakan sholat itu jam 2:30 juga boleh. Karena itu masih dalam waktunya. Itu tidak sampai ditolak, tapi itu dalam waktunya.
Akan tetapi dalam hadis itu disampaikan bahwa afdolus sholat itu fi awali waktu. Afdolnya sholat itu di awal waktu, itu sambil berjamaah. Kemudian yang di pertengahan waktu itu dia akan mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Pertama dia akan mendapat ridho Allah. Afdol. Sholat di awal waktu. Nah itu ada hadis di dalam Bulughul Maram gitu kan, disampaikan. Jadi yang pertama, sholat awal waktu itu afdoliyah. Itu akan mendapat ridho Allah. Sholat sambil berjamaah. Yang kedua, di pertengahan waktu. Contoh, jam 12 sampai jam 3, pertengahannya misalkan jam 1 atau setengah 2. Baru kita sholat duhur itu. Maka tetap di situ sambil berjamaah kita akan mendapat rahmat Allah. Tapi kalau sudah ending, sudah mau ending, mau berakhir, itu sholat itu geus tomper lah, setengah 3 misalkan baru sholat duhur, walaupun masih adaan gitu untuk menuntaskan kewajiban. Oke. Setengah 3 sholat untuk menuntaskan kewajiban sah, untuk menuntaskan kewajiban karena itu masih dalam kondisi waktunya, cuman udah mau berakhir. Nah dalam hadis disampaikan kalau udah mau berakhir seperti itu bahasanya hampuraeun. Kalau bahasa hampuraeun apa? Hampuraeun berarti ya boleh jadi orang teh boga dosa beneran geus hampuraeun lah gitu. Maklumeun saya tamah begitu. Namanya juga hampuraeun. Nah jadi kalau sholat di akhir waktu itu ku Allah teh geus hampuraeun saya tamah. Jadi masih mending kita dapat pengampunan gitu. Masih mending dapat pengampunan. Senajan istilahnya pahala keutamaannya tidak diberikan, tetapi pengampunannya diberikan, masih mending gitu. Tapi dalam posisi Nah gitu. Nah ini juga ada lagi pembahasan seperti gini. Kalau kita ini udah duhur, sementara kita masih dalam bekerja. Kalau tidak dituntaskan, ini bahaya pekerjaan nih. Kalau tidak dituntaskan. Nah, ini dari berbagai ini ya. Misalkan gerguran goreng. Begitu duhur lamun diantep, tutung atau kumaha gitu. Tapi ini harus dituntaskan dulu. Dituntaskan dulu misalkan setengah jam. Di situ kita ngajam. Ngajam itu dalam arti berniat. Nah, ya Allah, ini udah waktu duhur. Mestinya saya langsung ke air, langsung sholat. Tapi ini ada pekerjaan kalau ditinggalkan, ini bahaya. Kalau ditinggalkan bisa membahayakan yang lain. Nah, akhirnya sambil kita beres-beres, sambil kita tuntaskan ada jeda setengah jam misalkan beres-beres, udah setengah jam baru kita sholat berjamaah ataupun ya berjamaah. Nah, ataupun misalkan tidak keburu berjamaah kita menyendiri, maka statusnya kita sama dengan sholat di awal waktu. asal berazam tadi. Asal ketika waktu begitu dengar kita ngajam. Gitu, Oh, nah itu banyak yang dilakukan. Apalagi kayak gini di masyarakat kayak petani. Kayak petani kan rata-rata ada istilah ngabedug. Ya, petani itu ada istilah ngabedug. Oh, tukang baso ge tukang bangunan, tukang bangunan mah sok aya dugikeun ka sonten. Ari tukang anu sok aya dina macul mah aya istilah ngabedug. Ngabedug teh kan sampai waktu duhur. Nah, kalau sholat harus di awal waktu sambil berjamaah, sementara duhur jam 12, mestinya orang yang macul itu jam 11 itu sudah selesai. Sementara kontrak nepika waktu duhur kan gitu. Nah, ini kan perlu ada solusi. Makanya dari salah satu Imam Nawawi itu menyampaikannya, Imam Nawawi itu adalah mustahid tarjih, artinya dia seorang mustahid yang menerjemahkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Nah, dia sampai beristihadnya bahwa di situ kita ngajam. Ya Allah, ini udah waktu duhur, mestinya saya itu langsung ke masjid sholat. Bahkan sebelumnya harusnya nunggu dulu di masjid. Ada irtibat, ada murabatoh, kita nunggu dulu. Nah, tapi ini dalam pekerjaan karena kontrak kerja misalkan. Nah, kita ngajam, udah selesai misalkan, tapi keburunya sholat terus beberes, terus bebersin naon, jam 1 baru sholat.
Karena di awal udah ngajam, maka sama dengan kita mendapat pahala sholat di awal waktu. Nah itu, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Nah tetapi kalau Imam Hanafi itu tok bawa sholat itu di awal waktu sambil berjamaah. Itu Imam Hanafi. Itu di seluruhnya. Makanya ya. Tak upami dina nuju kendaraan, jika memang bisa berhenti, misalkan di bis bisa berhenti di jam sekian kita untuk sholat di masjid, tetap kita ngajam dulu dengan catatan insya Allah ini berhenti jam sekian, nanti sholat jam sekian. Kalau mobil pribadi lagi tanggung di jalan kita tetap ngajam dulu, tapi nanti udah selesai ke pinggir langsung ke masjid. Nah itu ketika ada ngajam tetap kita mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Nah contoh seperti kalau di kapal atau di kereta. Nah kalau di kereta ya kita sholat di kereta aja. Kalau di kapal sholat di kapal aja. Nah misalkan gini, gimana tidak ada air? Ini problemnya, tidak ada air, jawabannya adalah dengan tayamum. Satu sisi tayamum harus pakai turab, harus pakai tanah. Tapi di kapal tidak ada tanah. Nah bagaimana solusinya? Ini, ya maaf, ini mungkin. Saya membaca dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu yang sering dibahas juga di pesan-pesantren seperti pesan-pesan klasik itu dibahas. Madhab Syafi'iyah. Tetapi Kifayatul Akhyar itu kitab fikih yang katakan moderat. Moderat kan Kifayatul Akhyar. Sampai di situ dibahas gini. Jika kita misalkan di kapal tidak ada turab, tidak ada, tapi kita harus sholat. Nah, jadi yang utama itu di situ adalah kita tayamum. Kenapa tayamumnya? Kan harus turab nggak ada. Udah disampaikan. Itu mau ke jok, mau ke kaca itunya, nempelkan tangannya, itu boleh. Kenapa? Karena kita beriktikad kembalikan ke asal. Kembalikan ke asal gini. Semua perangkat kapal asalnya dari tanah. Jadi tekadnya kembalinya ke sana. Jadi ketika kita kepada kaca gini gitu, mau ambil debunya atau gimana, ya tekadnya kita bahwa ini adalah tanah gitu. Itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nah, sebagai solusi untuk kita sah dalam melaksanakan ibadah. Tetapi kalau misalkan ada tanah, ya harus ke tanah. Karena tanahnya ada. Kalau tanah secara langsung tidak ada, boleh. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan di darat, masih ada bisa kita sholat di masjid dan sebagainya, kita ke masjid aja. Tetapi kalau darurat, tidak bisa, kita harus di perjalanan, pakai mobil, ya di mobil aja sholatnya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau di kendaraan, kalau misalkan sangat mungkin dan tidak darurat, kita lebih baik ke pinggir, cari masjid, kemudian sholat di masjid. Itu. Nah itu solusi yang ini. Tetapi kalau misalkan darurat tidak bisa, ya kita bisa mengerjakan sholatnya di mana? Di kendaraan. Nah, ini juga ada problem yang harus dilakukan. Problem yang harus dilakukannya artinya gini, bahwa ketika Rasulullah SAW dulu sholat pernah di unta, tetapi sebelum untanya pergi ke sana kemari, itu Rasul menghadapkan dulu ke mana? Ke kiblat. Setelah itu baru unta berjalan. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasul ketika itu adalah sholat sunat. Itu sholat sunat, bukan sholat apa? Bukan sholat wajib yang dilakukan ketika waktu itu oleh Rasul. Nah, di sini menjadi sebuah pembahasan. Jadi ketika misalkan tidak ada waktu untuk ke pinggir, seperti kita di dalam kapal, ya kita sholat aja di kapal, sholat wajib. Itu di kapal juga biasanya suka ada apa namanya,
ada kamar ini, Iya. kamar kecil yang biasanya mah airnya teh kecil pisan begitu mancer. Bukan untuk wudhu di situ mah, tapi sebetulnya kita bisa wudhu. Alhamdulillah saya waktu ke Mekah tahun 2009 itu pas kalau berangkatnya karena ukuran di Tasik sampai di Jakarta sampai ke Mekah itu di Jakarta berangkat jam 3 sore, artinya mau asar, itu datang ke Mekah itu jam Isya, begitu mau Isya. Jadi sholatnya maghrib sama Isya itu di Jeddah. Jadi deket ya waktunya itu. Padahal di Indonesia itu sholat asar sama sholat duhur di Qashar. Nah maka sampai ke Mekah itu mau Isya. Jadi sholat Isya sama sholat maghrib di Mekah. Tapi problemnya ketika pulang. Nah pulang dari Mekah ke Indonesia ke Cengkareng. Di situ jam 3. Nah maghrib sama Isya di mana? Di kapal. Subuh baru nyampe ke Cengkareng. Nah inilah ada yang mengambil katanya sholat menghormati waktu gitu. Silahkan kalau yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya itu langsung aja sholat. Iya. Tidak perlu ada sholat istilah menghormati waktu kemudian nanti udah sampai di tempat sholat lagi. Kita nggak sholat aja. Ada air silahkan wudhu. Kalau tidak ada air ya tayamum seperti tadi disampaikan. Ketika sholat di situ tekad langsung aja tekad bahwa kita menghadap kemana, ke Ka'bah, ke kiblat, udah gitu aja. Dan itu disahkan dan itu dibenarkan. Itu kita sering membaca yang lebih moderat, itunya ada di kitab itu kan, Kifayatul Ahyar. Itu lebih perbandingan madhabnya lebih kental di situ. Nah, yang penting kan bahwa pada satu sisi kita melakukan itu ada yang menghukumi boleh dan kita menjadi bisa sah dalam melaksanakan ibadah. Ketimbang kita tidak sholat sama sekali. Yang bahaya kan yang tidak sholat sama sekali itu. Udah tidak sholat sama sekali mah meninggalkan kewajiban. Padahal ada yang membolehkan dalam kondisi darurat kan ya, dalam kondisi darurat. Nah, jadi pas subuh udah nyampe di Cengkareng. Itulah barangkali ya. Ya. Kalau di pesawat itu kan air terbatas. Iya. Kan ada. Kalau wudhu kan suka basah ya. Nah, lebih baik tayamum atau gimana? Nah gini, kalau sangat memungkinkan dengan wudhu. Kalau tidak memungkinkan dengan wudhu, dengan tayamum. Wudhu pun bisa mengambil, kalau pendapat Imam Syafi'i kan mengambil airnya agak banyak. Pendapat Imam Syafi'i itu agak banyak mengambil airnya. Jadi ini harus basah semua tangan gitu ya. Nah bisa mengambil pendapat Imam Maliki. Kalau Imam Maliki sedikit aja, sedikit gini langsung. Jadi ini yang penting asal dalku diusap. Wajibnya dalku diusap-usap sampai ke sini semua. Walaupun hanya satu gini, langsung. Yang penting asal basah gitu. Tangan pun sama, kaki pun sama. Jadi ada istilah ngambil pendapat Imam Maliki, misalkan dalam kondisi darurat seperti itu boleh. Nah, istilah kata 1 gelas atau 2 gelas air itu bisa cukup untuk berwudu. Itu ya. Kalau di pesawat mah kan nggak boleh basah ya. Dalam Iya, kondisi sedikit boleh. Tapi kalau di tempat WC-nya gitu ya, tempat itunya itu bisa, tetapi tidak terlalu banyak airnya. Cuma sedikit air itu kayak itunya. Aku lebih baik mengambil kalau di pesawat itu mengambil lebih baik kemana ya? tidak mengambil air Ya. Namanya tayamum. Tayamum boleh. Tidak dengan air, dengan tayamum nggak apa-apa. Karena gini dalam Safinah juga ketika ada air 1 ember, sementara absul hayawan itu dahaga gitu. Kalau dipakai wudhu hewan gimana? Karena dia sedang haus hewannya bisa mati. Makanya dalam solusinya dalam kitab Safinah juga udah air yang 1 ember itu kasihin aja ke hewan. Buat kita apa? Wudhu, tayamum.
Nah, jadi ada solusi tetap dalam fikih juga. Berarti kalau di pesawat lebih baik, mungkin pertanyaannya maksudnya lebih baik dengan berwudu dengan sedikit atau mendingan dengan Tayamum. Nah, gitu. Dengan tayamum walaupun misalkan kan bisa kata Pak Ustaz kan misalkan 1 gelas gitu Iya. ya. Cuma urusan 500 Bu. 501 pesawat 500 mungkin jelema. enggak itu kan. Tapi ada yang bilang katanya masukin ke semprotan jadi Ya, padu makanya bisa ada berbagai madhab gitu. Itu tapi maksudnya yang Lebih simpel. Ya. yang ini Yang- yang mana nih kita Ya, gitu yang jadi- di antara beberapa dengan dua jadi kalau dalam kondisi seperti itu kita boleh mengambil pendapat Imam Maliki. Itu pendapat Imam Maliki yang tadi sedikit air aja udah bisa gitu. Kalau itu juga sama artinya berwudu. Itu juga berwudu. Nah, kalau toh misalkan tidak mengambil pendapat itu juga, kita mau tayamum silahkan aja tayamum. Gak apa-apa itu dengan tayamum. Itu solusi untuk di Nah, kapal. itu mungkin kondisi yang bersepatu harus dibuka atau Dibuka. Kalau yang di sepatu harus dibuka. Gitu. Kondisinya itu dibuka. Kalau saya kan suka lihat di pesawat kan kalau lagi ke luar negeri itu ada orang-orang negara mana ya ada langsung tayamum, berarti kayaknya boleh nih. Kayak orang Pakistan kalau waktu kita ke Jepang nanti suka lihat di pesawat itu langsung. Ya kamar-kamar di situ langsung sholat aja. Ya kan ayat Qur'annya kan kolam saja Jumaan ketika Patayam. kita tidak mendapatkan air patayamamu Nah, gitu. maka tayamum. Kita kembali kepada keyakinan tadi meningkatkan nusa etik Gitu. tayamum itu kembali kepada pilihan kita. Pilihan kita gitu. Itu nanti enaknya kita misalkan gitu. Apakah mau pakai air walaupun itu yang sedikit ataupun misalkan langsung tayamum. Nah, kalau ada yang mengatakan tayamumnya kan harus pakai tanah. Iya betul. Dalam Quran juga gitu. Biturab pakai tanah. Tetapi kita karena di pesawat itu tidak ada tanah dan kita langsung masukkan kepada asal seperti dalam Kifatul Ahyar. Kita mengambil kepada itikan kepada asal bahwa ini kapal asalnya dari apa? Dari tanah udah. Jadi ketika dikembalikan ke asal bahwa kita itu ketika tayamum itu kepada tanah. Minimal debu-debu di sini kan. Minimal debu-debu kayak gitu. Itu yang ada. Debu-debu Saya tanah. pernah mendengar gini, mohon maaf, Iya makanya pertanyaan bila mana di sini nggak ada air, ibaratnya ada air di daerah Yang lain. lain, Betul. walaupun seber Heeh. harus katanya. Harus betul. Nah, Betul. Itu gitu, Kalau jadi tidak menghabiskan waktu. ya, Jika tidak menghabiskan waktu, misalkan kalau kita ngejar ke sana tiba-tiba waktu sholatnya habis, ya harus tayamum. nah sedangkan sedikit air sedikit jauh harus dikejar. Di pesawat ada air sedikit, boleh tayamum itu yang kadang saya dalam pikiran. Nah, itu problemnya hanya sekadar gini. Ketika air sedikit yang disediakan di dalam kapal itu hanya sekadar untuk yang darurat seperti orang Ya, BAB ataupun pipis kayak gitu ya. Hanya sekadar disiapkan untuk itu. Lebih dari itu kadang-kadang tidak ada cadangan itu. Nah, artinya kita sambungkan dengan pendapat di dalam kitab Syafi'iyah juga. Ketika ada 1 ember, kita mau berwudu, tetapi ini hewan. Hewan ini membutuhkan air. Ya, itu atsul hayawan, dahaganya hayawan. Maka air itu kasihkan aja ke hewan, menyelamatkan hewan. Sementara kita adalah bertayamum. Itu jadi kita mengambil di situ. Juga mungkin kita harus memastikan airnya suci enggak. Ya, lagi pula itu lagi. Kalau di pesawat itu lagi. Itu kan kadang-kadang hasil recycling ya. Dari bawah diputer lagi, Ya, difilter lagi, masuk. itu lagi, ya. Itu harus menjadi pertimbangan. Tapi kalau ya memang itu harus jadi pertimbangan. Cuman kalau kita dalam melihat seperti itu, pahkum bidawahir aja. Dalam usul fikih itu ada kalimat pahkum bidawahir. Hukumi dohirnya. Dohirnya ini putih air dan itu diisep juga tidak berbau. Kita yakini bahwa itu suci. Itu seperti itu. Kalau melihat kondisinya. Walaupun memang boleh jadi kalau kita melihat wah ini teh dari ini airnya. Memang iya kalau membaca ke arah itu. Tetapi posisinya kondisi darurat. Ketika posisi darurat seperti itu, maka langsung aja kata usul fikih pahkum bidawahir. satu lagi Ya. mungkin adanya bisa membahas kalau Bakal cair aqua bawa tanah Horas. bawa tanah aja Ya. sedikit misalkan untuk tayamum
umum ibaratnya gitu kan, misalkan kita naik pesawat pasti nih air kan relatif nggak ada, kita bawa tangan jadi sedikit ibaratnya boleh boleh untuk